di dalam diri Habib Rizik Syihab ada sifat atau karakter yang berbeda dari para kiai, para ustadz, para mubalik yang lainnya. Yaitu beliau mempunyai sifat yang keras, sifat yang tegas. Apabila melihat kemungkaran, beliau langsung panas, ingin merubahnya. Ya. Ini layaknya seperti Umar ibn Khattab. Kita kenal dengan sosok Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Di video kali ini kita akan membahas seputar Habib Rizik Syihab. Kenapa? Karena saya melihat di dalam diri Habib Rizik Syihab ada sifat atau karakter yang berbeda dari para kiai, para ustadz, para mubalik yang lainnya. Yaitu beliau mempunyai sifat yang keras, sifat yang tegas. Apabila melihat kemungkaran, beliau langsung panas, ingin merubahnya. Ya. Ini layaknya seperti Umar ibn Khattab. Kita kenal dengan sosok Umar ibn Khattab yang tegas, yang marah apabila melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, yang bertentangan dengan syariat, beliau marah. Ya. Jadi layaknya seperti Umar ibn Khattab. Tetapi pemirsa jangan salah paham, atau yang namanya yang kerennya itu gagal paham. Ya, ini kita bukan menyamakan keimanan Habib Rizik Syihab sama dengan Umar ibn Khattab, atau kedudukannya sama dengan Umar ibn Khattab. Ya, padahal Umar ibn Khattab ini sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah menyampaikan sahabat yang terbaik, ya, dalam sebuah hadis, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya. Ada yang mengatakan khairul qurun qarni. Ya. Ada yang mengatakan khairun nas qarni. Ya. Artinya sebaik-baik masa itu, kurun itu adalah masaku. Ya, berarti ini sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Jadi keimanan atau kedudukan Umar ibn Khattab tidak bisa kita tandingi. Ya. Namun ada sifat, ya, atau karakter yang mirip dengan Umar ada dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW yang hidup dari masa ke masa, termasuk masa kita hari ini. Ya, seperti Muhammad Habib Rizik Syihab, beliau layaknya seperti Umar ibn Khattab. Beliau mempunyai sifat yang tegas, keras. Ya. Kita lihat dulu contoh kerasnya Umar ibn Khattab. Suatu hari Umar ibn Khattab, beliau mendengar bacaan Al-Quran Hisham bin Hakim. Hisham bin Hakim, yang mana bacaan Hisham bin Hakim ini berbeda dengan bacaan beliau. Ketika Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan, ini berbeda dengan bacaan yang dia pelajari dari Rasulullah SAW. Maka beliau marah, ini Hisham mengada-ada, membuat baca-bacaan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dia marah, dia tarik serbannya. Begitu tegasnya Umar ibn Khattab. Ditarik serbannya, dibawa kepada Rasulullah SAW. Lihat, tegas ketika melihat suatu perbedaan, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, dia bawa ke Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inni sami'tuhu yaqra' surat Al-Furqan ala ghairi ma qara'taniha. Wahai Rasulullah, ini saya mendengar dia membaca surat Al-Furqan berbeda dengan bacaan yang saya dengar darimu, ya, yang engkau perdengarkan kepadaku. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, arsilhu, lepaskan dia. Ya, setelah dilepaskan, kemudian Rasulullah berkata, Iqra' ya Hisham, baca wahai Hisham. Kemudian faqara'a, dibacalah oleh Hisham. Apa kata Rasulullah? Hakadha unzilat, beginilah Al-Quran diturunkan. Kemudian Rasulullah berkata kembali kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar ibn Khattab, baca. Kemudian dia baca, hakadha unzilat, beginilah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan 7 huruf, ya, dalam berbagai macam bacaan. Faqra', maka bacalah sesuai dengan apa yang mudah bagi lidah kalian. Ya, kita kenal hari ini ada qiraat asyarah, qiraat sab'ah,
Ada berbagai macam bacaan, ada yang seperti wadduhi, ya, walaili idza saja, ya. Ini mirip-mirip jadi kita harus terima dan kita harus mengetahui juga marah itu ada yang terpuji, bahkan setinggi-tingginya iman, ya. Dan ada juga marah yang tidak terpuji, bahkan itu melunturkan iman, ya. Rasulullah berkata dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasulullah berkata, siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Kalau tidak, cegahlah dengan mulutnya, dengan lisannya. Apabila dia tidak bisa juga, tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatinya. Doakan. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu serendah-rendah iman. Jadi ketika kita mampu mencegah dengan tangan, dengan lisan, maka itulah setinggi iman. Namun apabila kita tidak mampu berbuat, mencegah kemungkaran orang berjudi, orang berzina, orang mabuk, orang merampok, maka kita cukup mendoakan, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Dan itu serendah-rendahnya iman. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, kita kembali ke pembahasan kita. Saya melihat ada kesamaan karakter atau sifat yang dimiliki oleh Habib Rizik Syihab dengan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ini sangat ditakuti oleh masyarakat ketika beliau belum masuk Islam. Ketika belum masuk Islam, bahkan orang cemas, ya, karena beliau marah tegas. Bahkan ketika sudah masuk Islam pun, ya, beliau juga disegani, ditakuti karena beliau orangnya ganas, garang, ya, garang, ganas, tegas. Ketika melihat kemungkaran dia langsung mencegahnya, ya. Namun jangan kita anggap Umar ibn Khattab itu tidak pernah menangis, ya. Hatinya juga lembut. Ketika melihat ada orang susah, orang kesedihan, tidak makan, Umar menangis. Dan begitu juga dimiliki oleh Habib Rizik Syihab. Ketika melihat orang sengsara, melihat orang teraniaya, ketika melihat ketidakadilan, beliau juga menangis. Jadi Habib Rizik Syihab ini bukan orang yang selalu tegas, keras, tapi ada juga beliau menangisnya. Kita lihat di video-video beliau berdoa menangis. Kemudian ketika berkata pernah menangis. Dan ini merupakan sebuah sifat yang mulia. Mirip dengan karakter atau sifat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, ada pesan yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Ketika kita tidak mampu berbuat seperti Habib Rizik Syihab, ya. Jadi kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencela, karena itu dilarang oleh agama kita. Apalagi kalau kita sampai mengungkit atau mencari kesalahan-kesalahan atau memfitnah. Apapun yang terjadi kepada beliau, misalnya ada masalah dengan penegak hukum atau dengan negara, dan kita tidak perlu ikut campur, ya. Kita tidak perlu ikut campur. Yang jelas kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada aturan pemerintah kita, karena ini merupakan juga bagian dari syariat agama. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin-pemimpin di antara kamu. Jadi kita harus taati pemimpin kita, namun kita hargai ulama kita. Jadi ketika beliau ada masalah dengan hukum yang lain dan sebagainya, masalah keluarga, masalah yang lain, kita tidak boleh ikut campur. Apalagi kalau sampai kita menjelekkan, ini bahaya. Apalagi kita mengetahui dan ulama juga mengakui beliau keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu kita hormati, kita taat aturan, kemudian kita menghormati hukum yang berlaku, dan kita juga menghargai dan meninggikan derajat ulama. Karena di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah saja meninggikan orang yang berilmu, apalagi kita, ya. Siapalah kita? Allah mengangkat, meninggikan derajat ulama, orang berilmu. Masa kita menjatuhkan? Masa kita meremehkan? Masa kita menghina? Sementara Allah meninggikan. Jadi pesan yang saya sampaikan sekali lagi, kita
doakan Habib Rizik Syihab, dan kita mendoakan mudah-mudahan antara amir ya, atau umara, pemimpin dengan ulama bersatu di negara kita Indonesia. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.